Kuta Tandingan sudah ada ya? Sudah duluan. Sudah ada sebelum Raden Singaperbangsa memimpin. Sudah ada Kuta Tandingan, sudah ada. Itu Kuta Tandingan itu dipergunakan untuk apa? Hanya sebuah desa kah atau ada sesuatu yang tersimpan? Awalnya sebuah desa, tapi di situ ada sesuatu yang disimpan rahasia, sangat rahasia. Sampai sekarang pun masih ada. Karena saya pernah diajak oleh bukur ataupun orang Karawang, satu Karawang buat Mas, Kang udah ziarah belum ke sana? Saya tidak tahu karena saya bukan lahir di Karawang. Saya tidak tahu tentang sejarah sejatinya Karawang ataupun daerah Kuta Tandingan. Ada dua versi, yang seadanya ada katanya ada pintu goib, yang satu untuk menuju kebaikan, yang satu menuju ke kejahatan, katakanlah mau muja segala macam. Apakah benar ada seperti itu? Ada, komplit sekali di sana. Komplit. Penjaga penguasa sana tidak melarang. Itu tadi penguasanya saja bangsa-bangsa iblis. Yang menjaga tempatnya saja itu dari bangsa iblis. Kami umat muslimin itu tidak mau bersangkutan dengan hal-hal yang seperti itu, karena itu sifatnya syirik. Tidak mau bangsa kami, jin Islam itu. Kami hanya sekedar memantau, tahu, bermain di situ, tidak lebih dari itu saja. Ziarah itu bagus dan tidak bagus. Hati-hati tertipu. Jika untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, tidak perlu datang ke rumahnya. Ziarah yang paling utama adalah ke orang tua kita sendiri, kakek nenek kita, leluhur-leluhur kita. Itu yang bagus, doakan mereka. Di zaman Raden Singaperbangsa memimpin untuk di Kuta Tandingan itu dipergunakan untuk apa ya? Masih sama dengan terdahulunya, beliau melestarikan budayanya atau menjadikan sesuatu yang berbeda? Masih seperti dahulu, membudidayakan kelestariannya. Cuman sekarang sudah pengolahannya sudah berbeda, tidak semurni dulu. Lebih baik kau Islamkan saja yang di sana yang belum Islam. Yang di Kuta Tandingan? Ya, banyak sekali di sana, jutaan penghuninya. Mereka adalah salah satu yang menyesatkan. Nah itu saya pengen ke sana, pengen langsung. Kau tarik saja dari sini. Ya nanti itu kita coba tarik setelah selesainya. Saya pengen tahu sejarah Karawang lebih dalam, karena kan saya bukan penduduk asli Karawang. Saya tahu. Jiwa saya ya seperti kampung sendiri, itu yang saya amati itu seperti itu. Penduduk Karawang asli itu sangat sedikit sekarang, sedikit sekali. Tapi apakah kau mengerti mengapa orang Jawa banyak di sini? Nah itu kalau boleh tahu silakan yang dijabarkan. Kenapa seperti ada alurnya mengapa orang Jawa banyak sekali di sini? Dan selain bukan orang Jawa, tidak akan bisa bikin makmur Karawang.
Sunda itu kakak dari orang Jawa. Tapi si kakak ini tidak bisa mengendalikan dirinya. Adiknya inilah yang berjiwa besar, kesatria, kuat, yang bisa mensejahterakan wilayah sini. Orang Jawa. Ya, saya sedikitnya paham ya. Kau tahu tidak pemimpin yang di Kerawang, bupati, gubernur, Ya, berbeda darahnya, bukan orang Karawang. orang Karawang asli. Iya, maksud saya itu. Nah, yang dimaksud Sunda itu kakaknya dari Jawa, kerajaannya. Lebih tua dari Jawa. Ya, lebih tua dari Jawa. Sebenarnya tidak ada perselisihan. Tidak Mereka ada. semua keluarga. Hanya berita yang disebarkan oleh zaman POC ataupun Belanda itu yang merubah sejarah. Kan mereka tujuannya satu, memecah belah Nusantara. Saya pernah diajak oleh Pangeran Cirebon ya. Saya tidak menyebutkan namanya. Di Pangeran Cirebon bahwa sangat erat Cirebon dengan Karawang itu ikatannya sangat erat. Bagaimana tidak erat? Karawang ini adalah kakaknya Cirebon. Sebelum ke Cirebon itu Karawang terdahulu penyebaran agama Islam. Karena dari neneknya Syekh Syarif Hidayatullah pun ataupun disebut Sunan Gunung Jati, Nyai Mas Subanglarang adalah yang belajar di Karawang. Ya itu kan muridnya Syekh Guru. Yeah. Jelas lebih tua Karawang. Tapi sejarah itu kan tidak ada yang tahu, tidak banyak yang tahu. Cirebon itu dipimpin satu, namanya Mbahku. Itu babat Cirebon, orang yang pertama membabat alas Cirebon. Sama seperti Karawang, yang pertama membabat alas Karawang adalah Syekh Guru. Syekh Guru beragama Islam, Mbah Kuwu Cirebon beragama Hindu zaman dahulunya. Kalau tidak salah Mbah Kuwu Cirebon belajar Islam ke Syekh Guru. Ya, Syekh Guru. Sejarahnya mengait, semuanya mengait, sehingga menjadi ke bawah semuanya mengait, ada kaitannya. Lalu ke timur, ke Jawa Tengah, ke Demak, semuanya. Dan semuanya ada petilasannya. Cuman di wilayah Karawang tidak dijadikan kerajaan, keraton. Kalau di Jawa Baratnya bukan di Karawang, tapi di Majalengka. Ada satu daerah petilasan namanya daerah Pajajaran. Di daerah Majalengka. Di kerajaan Raja Galuh yang dulu berperang dengan kerajaan Kesultanan Cirebon. Tapi untuk penyebaran agama Islamnya berawal dari Syekh Guru, Syekh Hasanuddin dari Mekah. Nah, dari semua bupati yang di Karawang, pemimpin Karawang maupun Jawa Barat, itu punya terah tersendiri atau Ya, terah kayangan. Terah kayangan. Semua pemimpin itu ada terahnya, ada titisannya, darahnya. Makanya jika tidak ada terah dari kayangan atau terah dari orang-orang terdulunya, orang kerajaan yang hebat, mau mencalonkan berapa kali pun tidak akan jadi. Karena sudah ada darahnya pemimpinnya itu. Ada karisma pemimpin sendiri. Ya, Karawang ini dahulunya agama Islam itu besar. Tambah turun menurun, tambah tidak ada yang menyebarkannya. Tidak seperti di Cirebon.
berdiri pondok pesantren banyak, anak-anak mudanya berimbang di sana. Maksiat ada, agama ada. Tapi di sini sedih saya. Mungkin dari Karena kisah sejarah mereka tidak tahu. Syekh Kuro itu siapa? Kalau mereka tahu, luar biasa. Sayang mereka nggak tahu. Orang tuanya yang salah, tidak pernah mengajarkan sejarah kelam untuk menjadi penerus-penerus Kerawang. Orang-orang Kerawang itu orang-orang hebat. Karena mereka tidak tahu mengolahnya, tidak tahu sesembahannya, makanya dibikin sesat. Ya, semakin sesuatu semakin berkilau seperti berlian, maka semakin disembunyikan. Ya. Gimana caranya kita mengembalikan berlian yang bersayap tersebut? Ya, makanya saya bersyukur di wilayah Kerawang ini ada beberapa muncul cahayanya di langit. Saya panggil ke sini pun saya dengan senang hati, diperintah langsung oleh Tuhan saya Singa Berbangsa, suruh menyampaikan apa yang kamu tahu, hanya sebatas sejarahnya saja, dan berikan pesan-pesan supaya mereka kembali ke jalannya Allah. Kerawang itu kota besar. Iya, saya akui. Karena saya membaca sejarah, Bekasi itu masuk Karawang. Karawang. Subang itu Karawang. Purwakarta Karawang. Ini sangat luar biasa. Besarnya subhanallah, luar biasa. Kota besar dan kota yang sangat kaya. Jika tahu. Dan kalian melihatnya hanya kebun, sawah, hutan. Saya juga diajak oleh Pangeran Cirebon membantu beliau nanti di saat membuka sesuatu yang tersembunyi yang dia sangkutkan tuh antara Cirebon sama Karawang. Nah itu yang saya bingung, itu sebegitu luar biasanya Karawang, sesuatu yang tersembunyi dalam Karawang, tapi yang susah itu untuk mengembalikan kilauan berliannya yang tersembunyi. Itu yang susah, dan itu kita tidak tahu memposisikan kita seperti apa dalam konteksnya. Apakah kita siap di saat kilauan cahayanya keluar? Itu yang perlu kita pikirkan, karena mohon maaf, manusia itu akan baik di saat tidak punya uang yang banyak. Tapi jika misalkan tiba-tiba ada uang yang begitu banyak, nafsunya akan berubah, saling ingin menguasai, saling berebut, yang mungkin akan sangat riskan jika sesuatu yang berkilau itu keluar langsung tiba-tiba. Pondasi keimanan kita yang perlu dikokohkan dulu. Itu yang dari Pangeran Cirebon sampaikan. Tapi saya tidak tahu kenapa ngajaknya saya. Itu yang padahal di Karawang juga banyak sesepuh yang luar biasa, subhanallah, hebat-hebat ya. Tapi mungkin karena dekat kenal dengan saya, dia mengajaknya saya. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah ada yang mengatur dan ada yang mengarahkan di dalam diri kalian masing-masing. Siapa yang bakal ditunjuk, siapa yang bakalan diajak. Di dalam diri jenengan sampean ini semuanya ada yang mengarahkan, termasuk Pangeran Cirebon yang sampai sekarang pun dia masih jutaan pelindungnya. Mbahnya pun masih ada melindunginya. Ini kita kembali ke tentang sejarah Karawang ya. Sangga Buana itu kata-kata yang sangat benar-benar spiritual. Selain Kuta Tandingan dengan Sangga Buana, dari garis goibnya sejarah yang menuntun tentang Sangga Buana
yang tersembunyi, bahkan sekarang bisa disebut angker ya. Angker itu kalau pandangan saya ada sesuatu yang disembunyikan agar terhindar dari tangan-tangan nakal, maka dibuatkan angker, dibuat menjadi angker. Sejatinya ada apa yang di sana? Diceritakan yang boleh diceritakan, yang tidak nggak usah. Di sana tempat rahasia penyimpanan sesuatu. Sesuatu saya tidak bisa menyebutkan. Begitu besar sehingga dilindungi oleh siluman-siluman, jin-jin, ribuan jutaan makhluk. Bentengnya pun berlapis-lapis. Ular, macan, naga melingkupi Sanggabuana, sehingga ada yang mendekat pun akan mereka takut-takuti. Akhirnya disebut angker. Ada sesuatu, nanti pun engkau tahu. Sebentar lagi dikupas semuanya. Sebentar lagi. Nah, sesuatu yang tersembunyi seperti itu tujuannya untuk apa ya? Kedepannya, apakah bentuk senjata-senjata terkuno ataupun sesuatu, katakanlah peninggalan bambu runcing zaman perang terdahulu? Dari sisi perumpamannya ya, untuk memakmurkan Nusantara, bahkan dunia tersimpan rapi, mensejahterakan, memakmurkan. Bukan hanya Karawang ya, semuanya. sampai bilang dunia. Buat Karawang aja udah sangat luar biasa banyak. Nah, ini sampai berbicara tentang dunia. Wah, tuh gak usah dipikirkan. Di Karawang itu salah satu yang paling besar peninggalannya. Bahkan yang disebut di sini tanah surga ya di sini. Peninggalannya banyak sekali. Dari zamannya presiden kalian yang pertama. Sembunyi di Rengas Dengklok pun Belanda tidak akan tahu. Karena disembunyikan, bukan disembunyi. Banyak peninggalannya. Kenapa dijaga? Karena supaya tidak ada rebutan, saling membunuh. Kau tahu maksud saya? Iya, paham. Ya, mungkin yang saya tadi sebutkan pondasi kita. Permasalahan kita di pondasinya kan. Manusia kalau sudah berhadapan dengan uang sebegitu banyaknya, kita berbicara dengan uang di bangsa manusia, akan kalap, nafsunya akan menggebu-gebu. Nah, itu saya juga belum bisa ke arah sana. Buta. Manusia akan dibutakan. Ini saya dapat informasi yang ini dari orang yang indigo lah. Di saat dia melihat sepanjang pinggiran-pinggiran kali Citarum, yang dia lihat itu emas batangan, harta-harta goib, benda pusaka dan emas berlian yang berserakan. Satu sisi melihat air, satu sisi sebenarnya dia lihat itu ya berserakan uang seperti itu, benda-benda goib seperti itu, peninggalan seperti itu. Apakah benar? Benar. Berserakan seperti lautan emas. Jika semuanya sudah dibuka, makanya saya sebut tadi, Karawang itu kaya. Bahkan bendungan pun terdapat satu penyimpanan yang dari zamannya siapa, kerajaan siapapun masih ada sekarang. Banyak yang melindunginya, bangsa ular.
Di bendungan sini pun ada. Yang di Walahar. Ya. Belum di danaunya, semuanya ada. Tapi itu rahasia. Ya. Manusia walaupun digali pun tidak akan ketemu. Tidak bisa Bang. Tidak bisa. Banyak yang sebenarnya yang keluar malah kuningan. Tidak bisa, karena bukan hak mereka. Manusia berpikir untuk menggali, untuk mendapatkan hartanya saja, untuk foya-foya, hidup senang. Bukan hak mereka itu. Nah, ini saya pernah didatangi, ya walaupun hanya melalui mimpi. Setelah saya sholat malam menjelang subuh, untuk ketiduran sebentar, itu yang datangnya tuh semacam resi ya. Ini kan hanya obrolan kosong ya, berbentuk resi yang bajunya pakai kayak kain kapan ataupun yang selendang putih seperti itu, resi lah bahasanya, menyerahkan hartanya, bukan harta beliau, tapi yang saya bingung, beliau itu menyerahkan dari dua kerajaan, Majapahit dan Pajajaran. Sedangkan yang kita tahu dari cerita-cerita yang sekarang bahwa Pajajaran dengan Majapahit itu kan bentrok, bermusuhan, tapi kok malah mereka menyampaikan ini dari dua kerajaan Majapahit dan Pajajaran saya serahkan ke jenengan, karena jenengan yang lebih tahu. Nah, saya nggak ngerti masalah itu, jenengan lebih tahu. Yang saya pertanyakan kan dua kerajaan ini dari cerita yang sekarang berkembang bermusuhan kan, bentrok. Tapi kenapa dari itunya malah mereka rukun guyup? Itu pertanda saja. Pertanda supaya engkau mungkin bisa mempersatukannya. Yang dititipkan cuma kamu. Beliau menitipkannya sama kamu. Kamu yang bisa membuka kuncinya. Kunci perdamaian. Permusuhan kan sejarah zaman dulu. Sekarang ke anak cucunya, cicitnya sudah tidak lagi. Tapi di satu kerajaan itu ada yang namanya orang terpercayanya, seperti pangerannya, anak-anaknya. Ya mungkin beberapa tahun ke depan kau akan berteman dengan mereka, anak-anaknya, lalu bisa menyatukan mereka berdua yang dulunya bermusuhan, sehingga sekarang bisa berteman melalui engkau. Ya, tapi itu cuma mimpi. Iya, hanya bunga tidur. Saya juga tidak mempercayai hal itu. Tapi mimpi adalah satu pertanda kalau untuk bangsa kami. Ketika ingin menyampaikan sesuatu tidak bisa langsung ke orangnya, ya kita masuk mimpi. Selesaikan saja apa yang diperintahkan gurumu. Oke, doanya. Kuncinya itu dilihat dari energi pun kau sudah mumpuni. Tinggal butuh wadah besar. Ya wadah besarnya aku tidak tahu apa. Karena gurumu bukan orang main-main. Saya tidak pernah bisa ditarik oleh dukun, ustadz, kiai yang ingin tahu tentang kerajaan, tentang sejarah Karawang. Tidak bisa. Saya kodamnya singa berbangsa, apalagi singa berbangsanya yang mau ditarik tidak akan bisa. Tapi kalian bisa. Nah, kalau saya sendiri saya tidak berani memanggil yang asli, misalkan yang Raden Singa Berbangsa ataupun, karena saya punya prinsip saya nggak sopan ya. Nah, saya sering manggilnya pendamping beliau yang berkenan. Bahkan kan kalau misalkan mereka berkenan ya tidak apa-apa, tapi kan bisikannya ataupun tipuannya kan semakin kuat.
itu yang ngeri. Nah, pandangan sampean dengan Karawang yang seperti ini dari zaman Raden Singaperbangsa dulu bertani, sekarang udah banyak perumahan, banyak perusahaan, bahkan yang saya pengen mandi sebenarnya di Kali Citarum, tapi dengan kondisi air yang bersih, itu sekarang airnya seperti itu. Apa pandangan dari Raden Singaperbangsa untuk saat yang sekarang ini? Ketika dia turun ke Karawang, melihat langsung situasi Karawang seperti zamannya dia menjadi pemimpin dulu, sangat jauh berbeda. Tidak ada yang peduli sama Karawang. Saya membahas orang sini aslinya, pribumi. Saya tidak membahas orang yang pendatang. Orang Jakarta, orang Jawa, terserah mereka karena mereka mencari nafkah di sini. Tapi khususnya untuk orang Karawangnya sendiri, rasa kepeduliannya itu tidak ada untuk merawatnya, untuk melanjutkan dakwah-dakwah Islam, melanjutkan kebaikan-kebaikan yang dulu-dulu zamannya Raden Singaperbangsa. Tidak ada yang meneruskan. Setiap malam Jumat, tuan saya itu selalu turun ke sini, melihat anak cucunya Karawang, bagaimana perkembangannya. Mereka sibuk bermaksiat, bekerja tidak mau, berjudi hobinya, anak istri tidak dipedulikan. Yang perempuannya keluar malam, tidak tahu aturan, orang tuanya marah, malah dimarahin kembali. Jadi ajaran Islam dari keluarga-keluarga masing-masing pun sudah tidak ada, pecah. Tidak ada rasa saling menghargai antara orang tua dan anak. Ya tidak semua saya bahas, hanya beberapa yang saya lihat. Ya tidak bisa disalahkan juga ya, karena kan perubahan zaman itu pasti, teknologi pasti. Betul, tapi agama tidak akan pernah berubah. Ya, agama tidak akan berubah. Karena dia adalah tiangnya. Kalau kamu hidup tidak ada agama, terutama Islam, kamu terombang-ambing, tidak ada aturan. Saya bersyukur di sini ada orang-orang dari Jawa, ada orang-orang dari Cirebon. Guru Cirebonnya pun sering ke Karawang. Semoga kedepannya Karawang menjadi lebih banyak lagi. Amin, amin, amin. Yang bisa mengikuti ajaran-ajaran seperti ini. Intinya cuma satu, jalan menuju Allah. Ya mudah-mudahan Karawang damai, rakyatnya, penduduknya semua sejahtera semua. Mudah-mudahan tidak dijauhkan dari segala masa mara bahaya, karena kan ya yang bermaksiat di Karawang pun itu banyak pendatangnya, yang jadi nggak harus menyalahkan, saya sendiri tidak menyalahkan penduduk karena menyalahkan rakyat Karawang sendiri, karena saya mencintai Karawang. Saya tidak mau menyalahkan dan tidak mau menjudgment sesuatu, karena diri saya sendiri pun kotor, banyak maksiatnya. Banyak yang pendatang yang mencari nafkah di Karawang kan bukan kerja yang halal, ada yang dari kerja yang tidak baik, banyak dari kerja seperti itu banyak. Apalagi sekarang Bank Batak yang notabene permain riba itu kan dari Bank Batak ya, bukan bank-bank orang-orang, bukan penduduk asli Karawang. Itu kan yang salah satu yang menghancurkan idealisme dari Karawang itu sendiri, merusak sesuatu yang dibenci oleh agama Islam sendiri. Ya 100% banyak kan, dari 100% mungkin 78% itu ya
pengaruh dari pendatang. Jadi mudah-mudahan bibit-bibit pemimpin yang baik yang nanti di Karawang bermunculan, mudah-mudahan segera muncul, yang akan memimpin Karawang, yang akan mensejahterakan Karawang berbareng-bareng. Mudah-mudahan segera muncul, karena yang ditunggukan yang nanti yang akan memimpin Karawang yang mudah-mudahan dengan darah Karawang asli, kalau saya inginnya seperti itu, yang merangkul adatnya sendiri, merangkul semua jajaran, tidak saling menyalahkan, saling merangkul, karena berpecah belah itu ya tidak baik. Yang ingin saya sampaikan begini, ketika mayoritas penduduk Karawang itu bermaksiat, tidak ada yang menegakkan agama, Allah murka, turunkan bencana. Jika setengah orang bermaksiat, setengah orang beribadah, masih mending. Jika semuanya, saya sayang semuanya sama orang-orang yang di sini, orang-orang Karawang. Saya selalu berdoa lindungi daerah ini supaya tidak ada bencana. Tapi penduduknya pelaku-pelaku bencana. Jangan sampai mati sia-sia. Imbangi. Jika semuanya bermaksiat, semuanya riba, semuanya pemabuk, semuanya berjudi, tidak ada yang beribadah. Allah gulung Karawang ini. Karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Dan saya tidak mau seperti itu. Untuk kebaikan semua, merawat alam ini, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam ini, bagi penduduk alam ini, ya manusia, ya pohonnya, ya rumputnya, ya semuanya. Itulah Islam, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jika Islam saja bukan pegangannya, bagaimana mengerti arti dari rahmatan lil alamin? Terima kasih yang atas informasinya. Mungkin lain kali, lain waktu saya akan memanggil yang berbeda ya, kalau sampean bersedia menyampaikan kembali ya, tidak masalah, ataupun dari sisi yang berbeda. Ini sampean kan tadi memerintahkan buat mengislamkan yang di Kota Tandengan ya. Konfirmasi dulu ke media tuh. Mas Jojo siap, masih kuat? Terima kasih yang atas waktunya, atas konfirmasi dan pembagian wawasannya. Nanti jenengan langsung keluar saja. Saya mohon izin penguasa yang ada di Kota Tandengan, dengan izin guru kami beliau sang yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin guru saya dia sang yang nur cahaya nirwana penguasa.